Kenapa harus dibentengi? Karena setan itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang kita sepanjang masa. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 16-17 ya. Itu kan jelas dibaca di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan bagaimana setan itu, iblis pada saat itu berjanji kepada Allah untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, menghalangi dari kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Fa bima aghwaytani. Dia berkata, iblis di situ ya. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aku akan halangi manusia, aku akan duduk ya ala siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Maksudnya menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Jalan ke majelis taklim, jalan ke masjid, jalan kepada kebaikan, kepada iman, kepada hijrah, kepada jihad, ya, jalan kepada ketaatan, itu dihalangi. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri ya. Depan, belakang, kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Jadi dihalangi, digoda, tujuannya supaya tidak bersyukur. Jadi setan itu sangat cerdas ya. Karena Allah menciptakan manusia itu tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kan gitu ya. Allah menciptakan kita adalah untuk bersyukur. Setan menghalangi kita dari syukur. Jangan sampai kita banyak yang bersyukur. Maka akhirnya qalilan ma tashkurun, sedikit manusia yang bersyukur. Nah, setelah kita mengetahui setan itu betul-betul menyerang kita, maka kita perlu pembentengan diri. Pembentengan diri itu sebagiannya sudah ibu-ibu lakukan. Ibu sholat 5 waktu, rutin baca Quran, ya, jaga wudhu, itu sudah pembentengan diri. Selalu dzikir pagi dan petang, ya. Pagi hari baca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas 3 kali, sore baca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas 3 kali, mau tidur baca 1 kali, setiap habis sholat baca ayat kursi. Itu sudah pembentengan diri dari gangguan jin, gangguan setan. Karena dzikir itu ibarat benteng yang kokoh, ya. Ibarat manusia itu, kita hamba-hamba Allah itu ibarat seseorang yang dikejar-kejar musuh, lalu kita lari ke benteng yang kuat sehingga musuh itu nggak bisa menyerang kita, nggak bisa menemui kita. Nah, benteng itulah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan tidak mampu menggoda kita, menguasai kita ketika kita sudah masuk ke benteng itu, masuk kepada dzikir. Makanya dalam Islam, apapun yang kita lakukan ada dzikirnya. Mau makan, mau minum, mau masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, ya. Mau wudhu, habis wudhu, ada dzikirnya. Itu untuk pembentengan diri. Mau masuk masjid saja kita berdoa, ya. Apalagi mau berbuat yang lain, melakukan yang lain. Itu untuk membentengi diri kita. Misalnya ketika ibu-ibu keluar dari rumah, yang dibaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka kata malaikat,
Kufita, dicukupkan, engkau dicukupkan. Wukita, engkau dilindungi, dijaga. Hudita, engkau diberi petunjuk, ya. Kemudian engkau dijauhkan dari gangguan setan. Kemudian setan berkata kepada temannya, bagaimana kita bisa mengganggu, mencelakai orang yang sudah dicukupkan oleh Allah, orang yang sudah dijaga oleh Allah, orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, gitu ya. Maka setan menjauh dari orang tersebut. Jadi setiap kali ibu-ibu keluar rumah dengan membaca tadi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali.